Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Dalam satu riwayat menceritakan an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atas dirinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Rasul bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ini, kata Rasul, yang berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul bersumpah dengan kalimat sumpah. Rasul mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaknya kalian itu benar-benar menyuruh kepada berbuat kebaikan, mengajak mereka untuk berbuat baik, mengajak mereka untuk solat, mengajak mereka untuk sedekah, mengajak mereka untuk haji, mengajak mereka untuk infak, mengajak mereka untuk selalu beramal kebaikan dengan cara bersungguh-sungguh. La ta'murunna, jadi bersungguh-sungguh, benar-benar kita mengajak mereka itu untuk berbuat baik, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, adab-adab berzikir, adab-adab tata letak, dan bagaimana cara meletakkan Al-Quran. Rasul mengajarkan agar kita ini benar-benar mengajarkan kebaikan itu. Kita kasih petunjuk ilmu-ilmu kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan benar-benar. Jangan karena kita sekedar untuk mengenakkan orang, sekedar untuk mengenakkan hati orang, lantas ada satu kebaikan yang sebenarnya kebaikan itu keliru yang mereka lakukan, tapi kita tetap mengiyakan atau membenarkan apa yang dilakukan mereka. Jadi ajarkan kepada mereka satu kebaikan sesuai dengan tuntunan baginda agung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul, wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaknya kalian itu benar-benar sungguh-sungguh mencegah perbuatan kemungkaran. Jadi perbuatan-perbuatan mungkar, kezaliman yang ada pada para pemimpin, kita cegah, kita nasihatin mereka. Jangan karena mereka faktor pemimpin kita tidak mau mencegahnya, lantaran kita takut nanti kehilangan satu upah untuk kita, atau kehilangan daripada satu penghidupan untuk kita, sehingga kita melihat perbuatan kemungkaran mereka, kita diamkan diri mereka. Begitu juga dengan para sahabat kita sesama muslim yang mereka masih membuka aurat, kita beritahu kepada mereka benar-benar ini loh ajaran Rasulullah, dilarang untuk membuka aurat. Ini loh ajaran Rasulullah, agar kita pada saat kita bersedekah atau membantu orang jangan sampai kita menyakiti hati mereka yang menerima. Itu ajaran Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah juga untuk beramar ma'ruf kepada orang-orang, kita sampaikan, berbagi, sebenar-benar kita kasih tahu kepada mereka, dan sebenar-benarnya juga kita mencegah perbuatan-perbuatan kemungkaran mereka. Kalau hal-hal yang merusak umat muslim kita sampaikan, saudara-saudaraku yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aula yushikannallaha ayyab'ata 'alaikum iqaban minhu. Kalaulah kita ini tidak mau atau menolak untuk melakukan, benar-benar menyampaikan kepada yang ma'ruf, pada kebaikan, dan benar-benar mencegah daripada kemungkaran, kita tidak mau. Aula yushikannallaha ayyab'ata 'alaikum iqaban minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tidak mau, aku akan benar-benar memberikan siksaan kepada kalian. Siksaan kepada kalian. Boleh kita meninggalkan amar ma'ruf yang sebenarnya, boleh kita meninggalkan untuk mencegah perbuatan kemungkaran sebenarnya, tidak masalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, ayyab'ata 'alaikum iqaban minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan siksaan, benar-benar siksaan itu. Bisa jadi saudara-saudaraku, siksaan itu bukan berupa bencana alam saja, bisa jadi kesulitan ekonomi pada saat sekarang ini yang kita rasakan. Semua ini adalah bentuk daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita meninggalkan amar ma'ruf yang sebenar-benarnya dan meninggalkan untuk mencegah kemungkaran yang sebenar-benarnya. Ini penyebabnya, saudara-saudaraku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di balik siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala, di saat kalian memohon kepada Allah, kita ini minta kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yustajab,
maka Allah tidak peduli dengan doa kita. Allah tidak mau menerima doa kita. Allah tidak mau mendengar doa kita. Fala yustajabu lakum, maka Allah tidak peduli bagi kalian yang berdoa tadi. Ya Allah, ya Rabbana, saudara, mungkin inilah penyebab kita berdoa kepada Allah, bermohon dari kesulitan, dari kesusahan yang kita alami, tapi tidak Allah ijabah atau Allah qabul, karena amar ma'ruf tidak disampaikan dengan sebenar-benarnya dan mencegah perbuatan kemungkaran kita tidak cegah dengan sebenar-benarnya, melainkan kita pilih-pilih. Na'udzubillahi min dalik.